Bikin tas yang dipakai bolak-balik, emang bisa. Tas ini dari sisa celanaku, lalu kain merahnya dari sisa baju anakku. Nah, bikinnya seperti biasa, bikin yang gampang-gampang aja. Tas ini bisa kalian pakai bolak-balik, bisa kalian pakai hadap warna krem, atau bisa kalian pakai juga dengan bunganya. Praktis kan? Kalau kalian pakai baju yang netral, kalian bisa pakai yang bunga-bunga. Lalu kalau kalian pakai baju bunga-bunga, kalian bisa pakai warna kremnya. Wah, senengnya ya. Bisa pakai tas satu aja, tapi tasnya bisa jadi dua. Nah, begini hasilnya. Lihat, ini yang warna krem. Kalau kalian balik, kalian bisa dapat tas yang warna pink. Kalau suka, jangan lupa dikasih like, komen ya. Next, mau dibikinkan apa lagi? Aku akan bikinkan buat kalian. Makasih. Wah, tas apa ini? Cantik banget. Oh, ini ternyata dari bekas baju anak yang sudah tak terpakai loh. Tasnya dibikin secantik ini karena memang bajunya ada bordiran kupu-kupunya. Wah, siapa nih yang suka buang-buang baju? Gak tahu kan kalau baju yang kamu buang bisa jadi harta berharga buat orang lain. Begini caranya mengubah baju tak terpakai jadi tas yang cantik. Tas ini model pouch yang bisa dipakai untuk menaruh kosmetik atau aksesoris kecil lainnya. Tas ini kecil di bagian atas, tapi besar di bagian bawah. Cukup untuk make up atau aksesoris. Pokoknya tas ini kece banget deh. Gak ada yang samain kalau kamu punya. Aku aja yang bikin, aduh seneng liatnya. Kalian harus tonton sampai akhir biar kalian tahu kalau tas ini cantik banget. Padahal cuma dari sisa baju yang tak terpakai. Wah, bisa ya bikin tas sekece ini dari sisa kain yang tak terpakai. Ayo kita bikin. Nah, sebenarnya ini adalah kain bekasan yang benar-benar sudah tak terpakai. Kancingnya dan lubang kancingnya pun dari bekas yang udah pernah aku pakai bikin tas yang lain. Nah, ini dia ukurannya 40 x 20 cm. Cuma aku lipat bagian 2. Seperti ini hasilnya. Setelah itu kamu lipat dan pasang lubang kancingnya.
Lalu kamu pasangkan tali biar bisa dibawa kemana-mana. Nah, tasnya simple. Tinggal kamu pasangkan kancingnya. Lalu setelah itu jadi deh. Tasnya unik ya. Seperti ada mulutnya. Dan kancingnya jadi matanya. Bikin tas dari bungkus minyak. Ayo kita bikin. Jadi, aku sering banget nih lihat bungkus minyak berserakan seperti ini. Dan aku juga sering beli. Nah, karena sering bikin konten tas, jadi aku ada ide. Gimana kalau sampah plastik ini kita manfaatin jadi tas pensil atau tas aksesoris lainnya. Begini caraku, simple dan bisa diikuti. Gampang banget loh. Nah, ini dia. Jadinya memang kecil karena bungkus minyaknya yang ukuran 1 liter. Kalau mau yang besar, bisa pakai ukuran yang 2 liter. Imut dan bagus. Lihatlah, kalian bisa menggunakan ini sebagai tempat aksesoris. Atau seperti aku, tempat menaruh krayon anak. Dan bagusnya ini anti air loh. Dia tidak akan terkena air karena dari plastik. Bikin tas laptop dari celana anak dan kain sisa. Ini dia nih proyek yang kesekian kalinya. Proyek coba-coba. Tapi kali ini yang paling parah. Karena kainnya benar-benar kain sisa yang pernah dipakai membuat kerajinan tas lainnya. Coba kalian komen, kira-kira tasnya bagus apa enggak ya? Karena ini benar-benar kain sisa. Kain kapasnya pun sisa. Semuanya benar-benar yang dipakai seada-adanya. Nah, begini bentuk tas laptopnya. Seperti biasa, aku selalu membuat tasnya terlebih dahulu. Lalu aku buat liningnya kemudian. Setelah itu tinggal aku balik deh. Lalu setelah itu aku jahit sisanya dan jahit juga di bagian atas antara lining dan tasnya biar terlihat rapi. Ini dia hasilnya. Apa kalian suka? Jangan lupa like ya kalau kalian suka dan subscribe. Terima kasih. Bikin tas lagi dari baju bayi. Gila-gila, tas ini sih kebangetan cantiknya. Memang sih, bajunya memang sudah cantik, tapi tasnya jauh lebih cantik. Kalian gak percaya? Lihat hasilnya di akhir. Baju bayinya adalah model baju jumper. Jadi enaknya tidak terlalu banyak memakan waktu buat membuatnya. Hanya membutuhkan sedikit sentuhan saja. Kalian bisa mengikuti caraku ini. Gampang banget loh bikinnya. Gak pakai ribet. 1 menit pun jadi. Gak pakai lelah mikir. Nah, kalau sudah jadi begini, tinggal disatukan aja. Jahit ke sekelilingnya, lalu balik bagian tasnya. Wah, tasnya setengah mau jadi nih. Oh iya, buat kalian yang mau aku bikinkan model tas apa aja, jangan lupa komen ya. Nanti siapa tahu bagi yang beruntung, kamu dapat tasnya. Terima kasih ya yang sudah menonton, yang sudah kasih like, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support channel ini. Bikin tas dari baju bayi yang tak terpakai. Secantik ini loh jadinya. Ayo kita bikin. Nah, jadi anakku itu punya baju yang banyak banget sudah tak terpakai. Daripada dibuang sayang, mending didaur ulang deh. Jadi tas yang seperti ini. Tasnya berbentuk oval. Karena baju bayi kan tidak banyak kainnya. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin biar bisa jadi satu tas cantik. Seperti ini model tasnya. Seperti setengah oval.
Nah, tas ini termasuk tas yang muatnya banyak banget loh. Bisa muat tab, HP, dompet, atau peralatan-peralatan lainnya. Wah, tas sekece ini bisa dibawa jalan-jalan dan hangout loh. Dikasih sarung bekas sama tas yang sudah sobek. Ayo kita bikin. Jadi ceritanya kemarin aku dikasih sarung bekas dan tas yang resletingnya sudah terbuka. Nah, aku ada ide nih, bikin tote bag atau tas yang bisa digunakan untuk menyimpan sesuatu. Nah, ini dia caranya. Gampang banget loh diikuti. Kalian kalau mau bikin tas ini juga bisa bikin di rumah. Next, apalagi ya kira-kira yang kita bisa bikin dari barang-barang bekas yang hampir dibuang oleh siapa saja? Komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Siapa tahu aku buatin apa yang kamu mau.
Hai, hari ini aku bikin eco bag strawberry. Itu loh, tas yang bisa dikecilin seperti strawberry. Nah, ini dia bahannya. Aku pakai 2 tas yang sudah tak terpakai. Lalu aku gunting deh bawahnya. Oh iya, disclaimer dulu ya. Sebenarnya ini adalah tas yang sudah tak terpakai karena saking banyaknya dapat kayak ginian ketika belanja. Nah, ini sebenarnya warna stroberinya merah, tapi karena ada insiden dikit, nanti di akhir video aku ganti warna stroberinya jadi berwarna biru. Langkahnya gampang, seperti ini. Kalian tinggal susun-susun aja. Kalau sudah berbentuk stroberi, nah kalian tempel deh di tasnya. Lalu tinggal jahit ujung-ujungnya. Nah, kemudian balik, lalu kalian stick lagi atau jahit lagi untuk membuat jahitannya tampak rapi dari luar. Setelah itu, pasangkan tali untuk mengikat stroberinya. Setelah dipasangkan, kalian bisa mencoba untuk melipatnya. Seperti ini cara lipatnya. Gampang banget loh. Tinggal kalian masukkan. Jadi tasnya lucu ya. Bisa jadi lebih kecil dan simple. Tas unik lagi. Ayo kita bikin. Ini dia potongan celana yang kemarin. Jangan lupa kain kerasnya. Biar tasnya semakin bagus dan terlihat cantik. Lalu, kamu butuh lining untuk menutup jahitannya. Setelah itu, ambil yang ini. Ini adalah bahannya. Tempel resleting, lalu lining, dan jahit. Ini bentuknya. Seperti layang-layang ya. Nah, setelah itu kamu jahit ke sekelilingnya. Lalu kamu tempel tali kurominya. Nah, ini penampakan hasilnya. Wah, cute banget. Sisanya yang berlubang itu tinggal kamu jahit dan rapikan. Tambahkan pita untuk mempercantik. Jangan lupa lem pitanya dengan lem tembak. Nah, sudah jadi deh. Masukkan bagian dalam tas. Lalu coba resletingnya berfungsi dengan baik atau tidak. Wah, tasnya siap dibawa jalan-jalan. Hai, hari ini kita akan membuat HP dari sisa sarung Bapak. Tidak terlihat seperti sarung kan? Ini dia yang kita perlukan. Setelah itu, kamu jahit talinya terlebih dahulu di salah satu bagiannya. Lalu, kamu jahit ke sekelilingnya dari bawah ke atas ke bawah lagi. Dan sisakan di bagian tengah untuk membalik tasnya. Setelah itu, kamu akan membaliknya. Ini dia. Sisa jahitan yang tadi bisa kamu jahit lagi nanti ya. Kamu lipat 3 dulu tasnya. Seperti ini. Tutupnya menjadi bagian atas. Lalu kamu jahit ke sekelilingnya biar menyatu. Nah, tempelkan kancing. Bikin tas cantik dari sisa potongan celana. Ini dia bahannya. Buka semua jahitannya, lalu kepret-kepret dan setrika biar tidak ada bekas jahitan lagi. Setelah itu samakan ukurannya, lalu kamu bisa jahit bagian atasnya. Siapkan kain keras, puring, dan bahan utamanya. Lalu kamu taruh kain keras di atasnya, kemudian taruh resleting dan puringnya. Jahit bagian atasnya. Nah, seperti ini penampakannya setelah dijahit. Lalu kamu satukan puringnya dan jahit lagi. Seperti ini.
Wah, sisa bolongnya tinggal kamu rapikan deh. Lalu, tasnya sudah jadi. Bisa kamu bawa kemana-mana. Talinya bisa kamu ganti dengan tali rantai atau tali tas yang kamu miliki di rumah. Cantik kan?